Sahabat, benarkah Indonesia sedang memasuki era perang matahari kembar? Tentunya menuju pemilu 2029. Atau benarkah setiap langkah penegakan hukum ini selalu aja dikaitkan dengan pertarungan politik? Dan mengapa nama Jampitsus Febri Ardiansah ini ikut menjadi sorotan? Nah sahabat, info kita dimanapun berada, video kali ini kita akan mencoba membahas fenomena yang ramai di perbincangan publik itu sendiri. Namun ingat, pembahasan ini adalah analisis terhadap dinamika politik dan juga persepsi publik, bukan merupakan satu kesimpulan bahwa ada fakta yang telah terbukti mengenai konflik tertentu. Sahabat info kita, istilah matahari kembar ini bukan istilah resmi dalam dunia politik. Ini hanyalah metafora yang sering digunakan tentunya untuk menggambarkan situasi ketika muncul lebih dari satu pusat pengaruh, tentunya di dalam kepemerintahan atau dalam percaturan politik nasional. Menjelang 2029 ini berbagai spekulasi bermunculan, tentunya mengenai arah koalisi, persaingan elit, hingga hubungan antar tokoh nasional. Di media sosial, narasi seperti ini tentunya berkembang cepat dan acap kali bercampur antara fakta, opini, atau dugaan. Nah, yang perlu dipahami, dinamika politik ini merupakan hal yang sangat wajar dalam negara demokrasi. Namun, setiap informasi tetap harus kita uji berdasarkan data dan juga fakta yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah sahabat info kita, mengapa nama Febri Ardiansah ini ikut disoroti dewasa ini ya? Nah sebagai jaksa agung muda tindak pidana khusus, yaitu Febri Ardiansah memimpin penanganan dari berbagai perkara besar yang tentunya mendapat perhatian publik karena posisinya sangat strategis. Setiap perkembangan kasus yang ditangani oleh institusinya ini kerap dikaitkan sebagai pihak dengan dinamika politik nasional. Namun penting untuk kita bedakan antara persepsi publik dan juga fakta hukum itu sendiri. Hingga saat ini, sahabat, tidak cukup hanya mengandalkan narasi yang beredar untuk menyimpulkan bahwa suatu proses penegakan hukum merupakan bagian daripada konflik politik tertentu. Nah, dalam negara hukum, setiap tindakan aparat semestinya didasarkan pada alat bukti, prosedur hukum, dan juga mekanisme yang berlaku. Maka sebagai masyarakat kita perlu menghindari kesimpulan yang melampaui daripada batas fakta yang tersedia. Tentunya menuju pemilu 2029 ini suhu politik diperkirakan akan semakin meningkat. Sudah terasa kan? Ya. Maka perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa tantangan terbesar bukan hanya persaingan politik, melainkan bagaimana menjaga ruang publik agar tetap dipenuhi oleh informasi-informasi yang akurat, diskusi yang sehat, dan juga penghormatan terhadap proses dari berbagai skala hukum. Media sosial sering mempercepat penyebaran informasi yang tentunya belum atau tidak terverifikasi. Karena itu masyarakat perlu lebih kritis, cek sumber, lihat konteks,
dan jangan pernah mudah untuk terpancing daripada narasi yang tentunya belum ada buktinya. Oleh karena itu, demokrasi yang kuat ini membutuhkan warga yang mampu membedakan antara fakta, opini, dan juga spekulasi. Nah, oleh karena itu, sahabat info kita, siapapun pemimpinnya dan bagaimanapun dinamika politiknya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga agar hukum tetap berjalan secara profesional. Pemerintah tetap melayani masyarakat dan juga demokrasi tetap berada di jalur konstitusi sebagai landasannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah istilah matahari kembar ini hanya sekadar metafora politik, atau memang mencerminkan daripada dinamika yang sedang terjadi saat ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, tentunya dengan santun dan juga menghormati berbagai pandangan pendapat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share agar tidak ketinggalan daripada analisis dan juga informasi yang terbaru dari info kita. Sampai jumpa, semoga bermanfaat, dan kita tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan berimbang. Kekuatan fakta yang tak tertandingi.